Nah, langkah yang pertama yaitu potong kertas AVS membentuk lingkaran kecil. Lalu, taruh lampu di atas bagian kertas tersebut, lalu tutup dengan kertas bagian lainnya. Lalu dilem agar rekat. Selanjutnya, siapkan kabel positif dan negatif, lalu sambungkan ke lampu sesuai positif dan negatifnya dengan solder. Nah, setelah itu, siapkan kertas AVS, lalu isikan lem dan gulung pada kabel dan sambungkan lampu. Selanjutnya, siapkan kertas dan gulung membentuk tabung, lalu bentuk 2 buah lingkaran kecil di ujung tabung. Dan yang terakhir, masukkan kabel yang sudah berisi lampu ke tabung tersebut, lalu jangan lupa dilem ya, supaya rekat. Jadi, langkah yang pertama adalah potong triplek membentuk ukuran yang telah ditentukan, lalu lapisi dengan kain hitam. Tada, jalan bawah pun jadi. Selanjutnya, potong kertas manila hitam membentuk garis yang sudah ditentukan. Setelah itu, potong kertas manila kuning membentuk pola yang sudah ditentukan atau pola persegi panjang. Lalu, lipat kertas manila hitam yang sudah dibentuk tadi. Nah, dibentuk supaya mirip seperti trotoar ya. Lalu, tempelkan kertas manila kuning ke kertas manila hitam yang sudah dilipat tadi. Selanjutnya, lubangi kertas yang sudah disusun tadi. Setelah dilubangi, susun dan tempel tiang dengan jarak kurang lebih 2 cm. Lalu sambungkan kabel pada tiang sesuai positif dan negatifnya. Dan yang terakhir, tempelkan trotoar ke triplek yang sudah disiapkan. Kertas karton yang sudah dibentuk menjadi lika-liku selanjutnya ditempel dengan kain hitam. Kemudian potong kertas manila berwarna hitam dengan ukuran yang sudah ditentukan. Lalu potong juga kertas manila berwarna kuning seperti contoh di atas. Lalu tempelkan kertas berwarna kuning di atas kertas berwarna hitam dan beri jarak kurang lebih 2 cm.
Kemudian lubangi trotoar menggunakan solder dengan jarak kurang lebih 1 cm. Lalu susun tiang dengan jarak kurang lebih 2 cm, lalu tempelkan pada trotoar. Setelah balok dan tabung ditempelkan menjadi huruf T, lalu tempelkan tabung tersebut ke jalan lika-liku seperti pada video. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada tabung lainnya. Berikut proses pembuatannya. Jadi caranya adalah sambungkan kolektor transistor 1 dengan emitter transistor 2 dengan solder. Selanjutnya, sambungkan resistor 1 ke base transistor 2 dan resistor 2 disambungkan ke kolektor transistor 2. Lalu, siapkan kabel pendek lalu solder di kolektor transistor 2, lalu sambungkan kabel satu lagi ke base transistor 1. Selanjutnya, sambungkan kabel clipper baterai negatif ke antara kolektor transistor 1 dan emitter transistor 2 dan positif ke resistor 2. Lalu dites apakah berhasil atau tidak. Nah, jadi ini adalah tahapan terakhir dari pembuatan miniatur lampu penerangan jalan. Yang pertama yaitu potong desain tugu yang telah diprint dari internet. Selanjutnya, bentuk dan tempelkan sesuai urutan yang telah diberikan. Lalu, susun bagian tugu tersebut secara berurutan supaya berbentuk seperti tugu. Ini lemari TV ya. Sensor akan Sensor akan menangkap cahaya pada saat siang hari sehingga Nah, Tugu Jogja pun sudah siap untuk mempercantik miniatur lampu penerangan jalan kami. Baik, setelah menyimak proses pembuatan miniatur lampu penerangan jalan otomatis tadi, maka sekarang kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang bekerja dan cara kerja dari miniatur ini. Oke, jadi miniatur lampu penerangan jalan otomatis ini disusun secara paralel dengan dilengkapi oleh sensor cahaya atau LDR atau Light Dependent Resistor. Nah, jadi prinsip kerja dari alat ini yaitu Oke, setelah melihat penampakan yang tadi, jadi saya akan menjelaskan. Jadi, sensor yang berada di sini akan mendeteksi keberadaan cahaya. Nah, sensor akan mendeteksi keberadaan cahaya pada siang hari, yang kemudian akan direspon oleh transistor sehingga lampu akan mati. Seperti ini. Oke, kemudian begitu juga sebaliknya. Ketika pada malam hari, sensor tidak akan mendeteksi keberadaan cahaya, sehingga lampu akan otomatis menyala yang direspon oleh transistor yang berada di sensor ini. Lampu yang digunakan dalam miniatur ini yaitu lampu LED, karena lampu LED itu tidak memerlukan daya yang begitu besar untuk menghidupkannya. Jadi, ketika sensor cahaya atau LDR mendapatkan cahaya, maka tidak ada aliran listrik yang akan menuju base di transistor, sehingga lampu akan mati seperti ini. Sedangkan ketika sensor ini mendapatkan cahaya, maka akan ada aliran listrik yang menuju base di transistor yang akan menghubungkannya dengan kutub negatif sehingga lampu akan menyala.
Nah, lampu penerangan jalan otomatis ini dirangkai secara paralel karena rangkaian ini memiliki salah satu kelebihan, yaitu seperti jika salah satu komponen yang menyusun rangkaian ini mengalami kerusakan atau tidak terpasang dengan baik, maka komponen penyusun lainnya akan tetap berjalan tanpa adanya gangguan. Jadi lebih mudahnya, jika salah satu lampu mati, maka lampu lainnya akan tetap hidup. Rangkaian paralel juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan banyak kabel penghubung yang akan saling menghubungkan komponen satu dengan yang lain, sehingga biaya produksinya akan menghabiskan biaya yang cukup tinggi. Nah, penerapan sensor cahaya atau LDR pada lampu penerangan jalan sangat diperlukan karena dapat mempermudah menghidupkan atau mematikan lampu yang banyak secara otomatis. Selain itu, LDR juga dapat menghemat penggunaan listrik.